mobil China menduduki peringkat pertama dalam volume ekspor global. Apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Dalam beberapa hari terakhir, banyak artikel yang menyoroti volume ekspor mobil China yang mencapai 5,2 juta unit pada tahun 2023, melampaui Jepang dan menjadi eksportir terkemuka di dunia. Beberapa diskusi di antara orang dalam industri tersebut telah menghasilkan kesimpulan yang menarik mengenai indikator ini. Pertama, penting untuk dicatat bahwa meskipun volume ekspor merupakan metrik yang signifikan, namun ini hanyalah salah satu dimensi untuk mengukur daya saing industri otomotif. Indikator ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat secara meyakinkan menunjukkan bahwa industri otomotif China telah mendominasi secara global. Untuk mobil, produsen cenderung memproduksi secara lokal atau di wilayah terdekat karena biaya pengiriman. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya pengiriman telah meningkat secara signifikan, dengan biaya transportasi untuk mengirim 1 mil ke Eropa melebihi $1.500. Perusahaan mobil sekarang menghadapi tantangan dalam mengamankan kapasitas pengiriman, dengan beberapa, seperti BYD, bahkan secara langsung membeli seluruh kapal Ro-Ro. Selain itu, berbagai negara memberlakukan tarif impor untuk mobil, bervariasi antara negara maju dan negara berkembang. Sebagai contoh, India memiliki tarif impor mobil yang melebihi 60%, Brasil 35%, Cina 25%, Eropa sekitar 10%, dan Amerika Serikat memiliki tarif mulai dari 2,5% hingga 25%. Oleh karena itu, produsen mobil besar cenderung, atau terpaksa, mendirikan pabrik lokal untuk memproduksi mobil, seperti yang terlihat pada produksi 78,4 juta mobil di dalam negeri Jepang pada tahun 2022, dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang memproduksi 17 juta mobil di luar negeri. Demikian pula, Jerman memproduksi 3,5 juta mobil di dalam negeri pada tahun 2022, sementara perusahaan-perusahaan Jerman memproduksi 9,6 juta mobil di luar negeri. Produsen mobil China baru saja mulai meningkatkan upaya produksi di luar negeri, dengan BYD di Brasil, Thailand, Hungaria, dan India, dan SAIC di Thailand, Indonesia, dan India. Namun, proyek-proyek ini baru saja dimulai atau memiliki kapasitas produksi yang terbatas dibandingkan dengan fasilitas domestik. Oleh karena itu, ekspor tetap menjadi fokus utama untuk saat ini, meskipun ada tantangan seperti biaya pengiriman, tarif, dan tekanan deglobalisasi. Ekspor otomotif China telah membuat lompatan luar biasa dalam 3 tahun terakhir, menduduki peringkat ketiga pada tahun 2021, peringkat kedua pada tahun 2022, dan peringkat pertama pada tahun 2023. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa biaya produksi dalam negeri memang rendah, sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa biaya rendah dapat menaklukkan segalanya. Perlu disebutkan bahwa pencapaian China sebagai pengekspor mobil global teratas berkaitan dengan jumlah mobil yang diekspor, bukan nilai produksinya. Jerman kemungkinan besar memimpin dalam hal nilai produksi, karena mengekspor 1 Porsche setara dengan mengekspor 10 mobil Haval, submerek dari Great Wall Motors. Selain itu, fokus utama ekspor mobil China masih pada kendaraan berbahan bakar konvensional, dengan kendaraan energi terbarukan hanya sekitar 30%. Terlepas dari persaingan yang ketat di pasar kendaraan listrik domestik, ruang internasional untuk kendaraan listrik China masih relatif luas. Meskipun tidak sepenuhnya meniru jalur smartphone, ada beberapa kesamaan substansial. Sebagai kesimpulan, menjadi pengekspor mobil top dunia adalah peristiwa penting bagi China, tetapi tidak secara otomatis berarti bahwa industri otomotif China tidak terkalahkan secara global. Di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan kapasitas produksi perusahaan mobil China di luar negeri, dan hanya dengan mengungguli perusahaan-perusahaan yang sudah mapan seperti 2 produsen mobil Jerman, China dapat benar-benar menjadi kekuatan otomotif terkemuka di dunia.